Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin bangsa Indonesia dimanapun mereka berada, di dalam negeri maupun di luar negeri, memperingati HUT RI yang ke-78. Berarti Indonesia sudah merdeka 78 tahun, dimulai ketika dibacakan teks proklamasi. Kalau hitungan Hijriah, proklamasi Indonesia disampaikan pada tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Harinya hari Jumat Legi. Kalau kita perhatikan dalam hitungan Hijriah, dan ini bukan kebetulan, tapi memang sudah Allah takdirkan Indonesia merdeka pada hari Jumat. Dan kita semua mengetahui penghulu segala hari adalah Jumat. Bulannya bulan suci Ramadan, dan kita semua mengetahui penghulu segala bulan adalah bulan Ramadan. Ketika kaum muslimin seluruh dunia sedang melakukan puasa Ramadan, pada saat itulah Indonesia diproklamirkan kemerdekaan oleh Bung Karno dan Hatta atas nama rakyat Indonesia, atas nama bangsa Indonesia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan suatu bangsa khususnya Indonesia merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, buah dari hasil perjuangan yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita, oleh pejuang-pejuang negeri ini, oleh para mujahidin, oleh para kiai, para santri ketika itu melawan penjajah, baik itu Belanda maupun Jepang. Sebelumnya lagi ada Inggris, Spanyol, Portugis yang pernah mencoba menjajah sekian lama di negeri kita. Mereka itulah yang dihadapi oleh pejuang-pejuang negeri ini. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa merdekanya Indonesia pada hari Jumat di bulan suci Ramadan tahun 1364 Hijriah, tanggalnya tanggal 9 Ramadan, bertepatan dengan 17 Agustus tahun 45. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman sudah barang tentu ini merupakan anugerah khusus kepada bangsa Indonesia. Betapa tidak, dari sekian negeri yang ada di muka bumi ini masih ada negeri yang belum merdeka hingga saat ini, yaitu Palestina, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, yang di dalamnya ada makam para nabi dan rasul terdahulu. Sampai detik ini yang namanya Palestina masih dijajah oleh Zionis Israel. Khususnya di Gaza, umat Islam yang di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merenung dan berpikir, kenapa Allah sisakan dari sekian negeri Palestina yang belum merdeka saat ini. Kalau saya memahami, agar kita bangsa Indonesia harus mengetahui bagaimana penderitaan orang-orang yang terjajah. Kalau sekarang kita bangsa Indonesia dengan gampang, dengan mudah mengatakan merdeka, cinta NKRI, dan sebutan-sebutan yang lainnya, mudah bagi sekarang kita sebutkan. Tapi ketika di era tahun 40-an, jangan coba-coba menyebut kata merdeka, Anda akan dipopor oleh tentara penjajah. Maka oleh karena itulah khotib ingin mengingatkan kepada kita semua, karena kita sudah merdeka,
Dan merdeka itu adalah rahmat dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Karena tidak semua negeri yang saat ini diberikan kemerdekaan oleh Allah, dan khatib telah menyampaikan bagaimana Palestina yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, yang di buminya dimakamkan para nabi dan rasul, sampai detik ini mereka masih dijajah. Dan ingat, penjajahan itu sangat menyedihkan, penjajahan itu sangat menyulitkan, penjajahan itu dapat menyebabkan kesengsaraan suatu negeri. Dan Indonesia pernah mengalami hal semacam itu. 350 tahun bangsa ini dijajah. Kita bisa baca dalam lembaran sejarah, atau kita tanya orang-orang tua kita yang masih hidup, bagaimana penderitaan orang-orang dijajah. Mereka kerja rodi, mereka dipaksa, mereka melakukan remusa, mereka sulit mendapatkan makan, mereka sulit mendapatkan tempat tinggal, mereka dibuang, mereka diusir, bahkan mereka ada di penjara, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh oleh para penjajah. Dan negeri ini tidak bisa merdeka begitu saja, karena direbut dengan linangan air mata, dengan tetesan darah, dengan melayangnya nyawa. Maka Allah berikan kemerdekaan karena perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Berbeda dengan negara-negara yang lain diberikan kemerdekaan oleh penjajah. Malaysia kemerdekaan diberikan oleh penjajah, Brunei diberikan oleh penjajah, Singapura diberikan oleh penjajah. Banyak negara-negara di muka bumi ini kemerdekaannya diberikan oleh penjajah. Indonesia tidak. Kemerdekaan Indonesia bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Jepang, bukan pemberian Inggris, bukan pemberian Amerika, bukan pemberian Cina, tapi direbut oleh pejuang-pejuang negeri kita. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan? Manfaatkan kemerdekaan yang telah Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang tua kita ingin merdeka? Kenapa para kiai, para santri ingin merdeka? Karena ketika dalam penjajahan mereka dipersulit untuk beribadah, mereka dipersulit untuk dakwah. Makanya pejuang-pejuang negeri kita berupaya semaksimal mungkin untuk merdeka, bebas dari penjajahan, bebas dari penindasan, bebas dari cengkeraman para penjajah. Maka mereka berjihad. Kalimat yang diucapkan oleh mereka yang sangat terkenal adalah merdeka atau syahid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu adalah memanfaatkan kemerdekaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, silahkan kalau ingin memperingati HUT RI yang ke-78, silahkan. Tapi saya perlu mengingatkan, jangan diisi dengan hal-hal yang maksiat, jangan diisi dengan hal yang mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan diisi dengan dosa dan kemungkaran. Apa ada peringatan HUT RI dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, dengan dosa? Ada, tidak sedikit. Inilah gunanya dakwah. Inilah gunanya kita saling ingat mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Apa pantas memperingati hari kemerdekaan yang merupakan rahmat nikmat dari Allah kemudian diisi dengan unsur-unsur kemaksiatan, berjoget ria, berpelukan laki dengan perempuan, bahkan ada yang berciuman? Apa pantas melakukan hal semacam itu? Kita sudah merasakan kemerdekaan 78 tahun, harusnya kita bersyukur kepada Allah. Alangkah indahnya ketika memperingati HUT RI, kita berkumpul, kemudian kita doakan orang-orang tua kita, pejuang-pejuang kita. Kalau perlu kita melakukan santunan untuk keluarga pejuang-pejuang, para veteran yang sudah uzur, yang sudah tua. Kita berikan santunan kepada mereka, kita berikan sembako kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ingin mengadakan juga silakan, asalkan jangan ada unsur-unsur maksiat di dalamnya.
Kemudian bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Doakan orang-orang yang telah berjuang, yang telah berada di dalam tanah, yang telah berada di alam kubur, yang telah berada di alam barzah. Dalam acara-acara yang diadakan ketika HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, kita berkumpul, kita mengadakan syukuran, kita doakan mereka. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan para pejuang negeri ini, para pahlawan negeri ini, para mujahidin negeri ini. Allah lapangkan kuburnya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah, Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab, dan anak keturunannya diberikan keistiqomahan, diberikan keimanan dan keislaman untuk melanjutkan perjuangan orang-orang tua mereka, untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat, memberikan kebahagiaan kepada umat, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita membuat susah umat, jangan kita membuat sengsara rakyat. Ingatlah doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, susahkanlah mereka yang menyusahkan umatku, dan senangkanlah mereka yang menyenangkan umatku. Alangkah indahnya ketika memperingati HUT RI, kita memberikan kesenangan kepada umat Nabi Muhammad SAW, memberikan kesenangan kepada para yatim, memberikan kesenangan kepada pajanda, memberikan kesenangan kepada veteran yang sudah uzur, yang usianya sudah lanjut. Kita hargai mereka. Ini tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan mereka. La yaskurullah mal yaskurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa-siapa yang tidak pandai berterima kasih. Jadi tanda orang bersyukur itulah dia pandai berterima kasih. Jangan kita melaknat, menghujat pejuang-pejuang negeri kita. Mereka telah berjuang dengan pengorbanan yang begitu besar, sehingga Allah berikan kemerdekaan kepada bangsa dan negara ini. Jangan kita seperti kacang lupa dengan kulitnya. Sudah 78 tahun, suatu rentang waktu yang tidak sedikit, lebih dari setengah abad. 78 tahun Allah berikan kemerdekaan kepada bangsa dan negara ini. Mari kita syukuri kemerdekaan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Laksanakanlah perintah Allah. Allah suruh solat kepada kita, kerjakan solat. Allah suruh puasa kepada kita, suruh puasa kepada kita, maka laksanakan puasa tersebut. Allah menyuruh kita berlaku adil, maka berlakulah adil. Allah menyuruh kita untuk berlaku jujur, maka jujurlah kita dalam setiap perbuatan kita. Jangan sekali-kali kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan ketika bergelimang dengan dosa maksiat, ketika yang dimunculkan oleh pengkhianatan, menjadi musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, menohok teman seiring, musang berbulu ayam, menikam dari belakang. Dia benci dengan pejuang-pejuang Islam, dia benci dengan para ulama. Dia khawatirkan Allah akan turunkan azab. Kalau Allah sudah turunkan azab, tidak akan ada yang mampu untuk mencegahnya, tidak akan ada yang mampu untuk menolaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu di Hawaii yang terkenal dengan pantainya, banyak orang melakukan liburan di tempat tersebut. Apa yang terjadi? Apa yang Allah berikan kepada penduduk negeri tersebut? Allah hanguskan itu negeri, sehingga banyak jatuh korban. Padahal mereka memiliki teknologi boleh dikatakan canggih, hebat, tapi tidak mampu menghentikan api yang berkobar semacam itu. Ini peringatan dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Barang siapa mengkufuri nikmat Allah, ketahuilah azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua menjadi insan, jadi hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga Allah akan tambah nikmatnya kepada negeri kita. Allah memberikan anugerahnya kepada negeri kita, memberikan berkahnya kepada negeri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا غفار يا غفور يا تواب يا ذا الجلال والإكرام. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, maafkanlah khilafan kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ampunilah dosa kedua mata kami, ampunilah dosa kedua telinga kami, ampunilah dosa mulut kami, ampunilah dosa kedua tangan kami, ampunilah dosa kedua kaki kami, ampunilah dosa alat kelamin kami, ampunilah dosa yang pernah kami lakukan dari akil barik hingga saat ini. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik dosa besar maupun kecil, yang nyata maupun yang samar. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan pejuang-pejuang negeri ini. Ampunilah segala dosa pahlawan negeri ini yang telah merebut kemerdekaan dan telah mempertahankan kemerdekaan. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya, terimalah segala amal ibadahnya, jadikanlah kuburnya sebagai radhah min riyadil jannah, masukkanlah mereka ke dalam surgamu tanpa hisab, dan jadilah kematiannya bernilai syahid di jalanmu. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya dalam taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantu dan tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang terlilit hutang, beri kemampuan kepadanya untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Engkau adalah Tuhan yang maha kaya, pemilik alam semesta. Ya Allah, mudahkanlah jodoh saudara-saudara kami yang saat ini belum mendapatkan jodoh. Berilah mereka pasangan beriman lagi bertakwa. Hantarkan mereka dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang belum mendapatkan keturunan, berilah mereka keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat melaksanakan perintahmu, generasi yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan generasi yang akan bebaskan Baitul Maqdis. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma fat ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma salim ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma mansur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma mansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds, wa Suriah, wa Mesir, wa Libya, wal Yaman, wa Iraq, wa Afgan, wa Rohingya, wa Igur, wa Turki, wa fi kulli makan, kulli zaman, waj'alna minhum ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah.